Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kemampuan untuk mengikuti tes, yaitu kemampuan verbal. Kemampuan verbal meliputi sinonim, antonim, analogi, logika deduksi, logika analisis, pernyataan sebab akibat. Analogi terdiri atas melengkapi pasangan analog, memilih pasangan analog, dan analogi ganda. Melengkapi pasangan analog diberikan dua buah kata yang terikat satu sama lain dalam suatu hubungan tertentu. Selanjutnya diberikan kata ketiga, kemudian diminta menentukan kata keempat dalam pilihan jawaban. Sehingga kata ketiga dan keempat memiliki hubungan yang sama seperti kata pertama dan kata kedua. Contoh, sapi, (2) susu, sama dengan baterai, (2) titik. Kita bisa melihat hubungan sapi menghasilkan susu. Pilihannya arang, baterai menghasilkan arang. Ini salah. Baterai menghasilkan listrik. Mungkin benar. Baterai menghasilkan panas. Baterai menghasilkan senter. Salah. Baterai menghasilkan aki. Salah. Jadi yang benar adalah baterai menghasilkan listrik. Berikut, memilih pasangan analog. Diberikan sepasang kata yang terkait satu sama lain dalam suatu hubungan tertentu, selanjutnya memilih pasangan yang memiliki hubungan yang sama. Contoh, narapidana penjara. Hubungannya apa? Narapidana berada di penjara. Pilihannya semut, gula. Semut berada di gula. Salah. Harimau, hutan. Harimau berada di hutan. Ini mungkin benar. Tentara, perang. Tentara berada di perang. Tidak selamanya tentara berada di medan perang. Kerbau, kandang. Kerbau berada di kandang. Kerbau tidak selalu berada di kandang. Susu berada di keju.
Ini salah. Jadi yang benar adalah harimau berada di hutan. Berikutnya, analogi ganda. Diberikan dua buah kata dalam pasangan yang berbeda. Diminta memilih pasangan-pasangan kata, sehingga kedua pasangan kata pada pernyataan memiliki hubungan yang sama. Contoh, titik-titik gelap sama dengan suara titik-titik. Kita lihat pilihannya dulu. Cahaya, hening. Hubungan yang mungkin, ketiadaan cahaya disebut gelap. Ketiadaan suara disebut hening. Yang kedua, sinar gelap. Ketiadaan sinar disebut gelap. Ketiadaan suara disebut telinga. Salah. Buta gelap. Suara bunyi. Ini salah. Kelam, gelap, suara sepi. Hubungannya tidak sama. Takut pada gelap, suara pada tuli. Ini juga tidak ada hubungan. Jadi yang benar adalah ketiadaan cahaya disebut gelap dan ketiadaan suara disebut hening. Berikutnya adalah logika deduksi, penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Penalaran langsung merupakan jenis penalaran yang premisnya terdiri dari satu putusan atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Beberapa bentuk penalaran langsung antara lain kontraposisi. Bentuknya adalah jika P maka Q itu setara dengan jika tidak Q maka tidak P. Jika hujan maka tanah basah. Sama artinya dengan jika tanah tidak basah maka tidak hujan. Berikutnya adalah negasi dari anteseden pada implikasi. Jika P maka Q setara dengan tidak P atau Q. Jika bekerja maka mendapat uang. Pernyataan ini setara dengan tidak bekerja atau mendapat uang. Jadi kalau kita dengar pernyataan kamu tidak bekerja atau mau mendapat uang. Pernyataan ini setara dengan jika bekerja maka mendapat uang.
Jika belajar, maka lulus. Artinya, tidak belajar atau lulus. Berikut penalaran tidak langsung. Penalaran tidak langsung merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan premis mayor dan minor. Penalaran tidak langsung itu meliputi disjungsi inklusif. Disjungsi itu menggunakan kata hubung logika atau. Yang kedua, disjungsi eksklusif. Yang ketiga, modus ponens. Yang keempat, modus tollens. Berikutnya adalah silogisme dan dilema. Disjungsi inklusif. Kebenaran disjungsi inklusif membolehkan kebenaran pada salah satu atau lebih pernyataan tunggalnya. Jadi salah satu saja terpenuhi, atau salah satu saja benar, maka kita katakan pernyataan itu benar untuk keseluruhan. Contoh, masyarakat bisa memperoleh informasi melalui internet, brosur, atau media elektronik. Ternyata internet mati. Apa simpulannya? Kalau hanya internet yang mati, masih ada brosur dan media elektronik. Berarti masyarakat masih bisa memperoleh informasi. Karena hanya internet yang mati. Berikutnya, disjungsi eksklusif. Kebenaran disjungsi eksklusif hanya memperbolehkan salah satu yang benar dari pernyataan tunggalnya. Hanya boleh salah satu. Contoh, semua guru mengikuti rapat di ruang guru atau laboratorium. Ternyata ruang guru kosong. Kesimpulannya apa? Semua guru mengikuti rapat di laboratorium. Karena mereka tidak rapat di ruang guru. Ruang gurunya kosong. Berikut modus ponens. Itu bentuknya, jika P maka Q, ternyata P, kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika terbukti korupsi, maka dihukum. X terbukti korupsi. Jadi, X dihukum. Yang berikut, modus tollens.
Bentuknya, jika P maka Q. Ternyata tidak Q. Jadi, tidak P. Contoh, jika Andi lulus, maka ia mendapat ijazah. Andi tidak mendapat ijazah. Kesimpulannya, Andi tidak lulus. Berikut silogisme. Silogisme merupakan penarikan kesimpulan secara deduktif yang memuat subjek, predikat, dan bentuk tengah. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut. Pertama, bentuk tengah tidak terdapat pada simpulan. Yang kedua, paling sedikit terdapat satu premis berproposisi positif. Kalau semuanya negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Aturan berikutnya, jika salah satu premis berproposisi positif dan yang lain negatif, maka simpulannya negatif. Hukum berikutnya, paling sedikit terdapat satu premis berproposisi universal. Proposisi universal itu ditandai dengan kata semua, setiap. Kalau proposisi parsial atau partikular itu ditandai dengan ada, sebagian, atau beberapa. Jadi paling sedikit terdapat satu premis berproposisi universal. Kalau semuanya partikular, maka kita tidak bisa membuat kesimpulan. Jika salah satu premis berproposisi partikular, maka simpulannya harus partikular. Ini hukum-hukum yang harus dipenuhi agar kita bisa membuat kesimpulan secara silogisme. Berikut dilema adalah semacam pembuktian yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih putusan disjungtif untuk ditarik kesimpulan yang sama atau dibuktikan bahwa dari masing-masing kemungkinan harus ditarik kesimpulan yang tidak dikehendaki. Dilema terdiri dari dilema konstruktif, dilema destruktif, dan dilema dua arah. Dilema konstruktif bentuknya jika P maka Q, jika R maka S, P atau R
jadi ki atau es. Contoh, jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Tetapi jika pacar datang, aku pergi berbelanja. Hari ini hujan atau pacar datang. Simpulannya, aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Ini contoh dilema konstruktif. Berikutnya, dilema destruktif. Bentuknya, jika P maka Q, jika R maka S, ternyata tidak Q atau tidak S. Kesimpulannya, tidak P atau tidak R. Contoh, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Aku tidak akan ditembak mati atau tidak digantung. Kesimpulannya, aku tidak memberikan pengakuan atau tidak tutup mulut. Berikut dilema dua arah. Bentuknya, jika P maka Q, jika R maka S, P atau tidak S. Jadi, Q atau tidak R. Berikutnya adalah logika analisis. Logika analisis berupa sebuah bacaan yang terdiri atas intro, syarat batas, dan pertanyaan. Logika analisis terdiri dari orde, kombinasi, dan implikasi. Dan yang terakhir adalah pernyataan sebab akibat. Pernyataan merupakan pemberitahuan suatu kejadian yang disampaikan dalam bentuk opini atau laporan suatu fakta. Beberapa pernyataan dapat memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain atau sama sekali tidak memiliki hubungan sebab akibat. Nanti kita akan lihat pada latihan soal. Terima kasih.